Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta KAMSA yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang disarikan dari kitab Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alan nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah taala di siang ini. Kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, di mana pada pembahasan kita kali ini masih membahas putar adab menuntut ilmu. Adab yang pertama tentang bersemangat sudah selesai pembahasannya, yaitu al-hirsus sibyan ala thalabil ilmi fisikor. Dan yang kedua itu adalah hifdzul ilmi, yaitu menghafal ilmu fisikor di waktu masih kecil. Di pertemuan kita kali ini kita akan membaca ya, bagaimana para ulama dahulu di waktu kecil menghafal. Walaupun kalau kita mendengar hafalan-hafalan mereka ini sesuatu yang bagi kita itu mustahil, atau kita itu nastab itu, kita merasa itu sesuatu yang jauh. Tetapi kita akan melihat bahwa kesungguhan beliau ini rahimahullah ta'ala ini pun diawali dari keberadaan yang mana dimaklumi setiap orang juga mendapatkan hal yang demikian. Ya, dan karena kesungguhannya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan pemberian Allah itu sifatnya khairikul adah, yaitu mengoyak adat kebiasaan. Ya, berbeda dengan adat yang ada. Ya. Biasanya orang menghafal itu harus membaca sekian kali. Tapi beliau ini sampai menghafal itu dengan waktu yang singkat dan sangat kuat. Sangat kuat. Seperti yang kita bahas pada pertemuan terakhir, itu adalah perkataan Al-Imam Syafi'i, hafidhul muwatta' qabla an ahtalim. Saya ini hafal kitab Al-Muwatta' itu sebelum aku balik, ya, sebelum aku mimpi.
Ini hafalan kitab, bukan hafalan Al-Quran. Karena hafalan Al-Quran itu sebenarnya hafal dari awal sampai akhir itu adalah pertama kalinya hafalan. Jadi bukan puncak ya, tapi pertama kalinya hafalan. Sehingga torekoh menuntut ilmu itu ya sebenarnya urutannya menghafal Al-Quran, kemudian setelah itu menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu urutannya seperti itu. Ya. Cuma bagi kita menghafal Al-Quran itu kan sampai hafal itu kan, itu pun tidak banyak manusia melakukannya. Dan tentu menghafal sesuatu itu mesti mempelajari ilmu yang meliputi yang dihafalnya. Kayak menghafal Al-Quran itu juga dipelajari tentang ilmu masalah tajwid, kemudian dipelajari makhorijul huruf, makhraj daripada huruf dipelajari. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya itu juga ada menghafal yang sifatnya untuk didengar oleh seorang guru ya. Itu membaca saja, atau bisa jadi membaca, bisa jadi menghafal ya. Ada pula yang lebih tinggi daripada itu, yaitu mencari riwayat, mencari sanad ya. Sanad pun di setiap negeri itu beda-beda penerapannya ya. Mencari sanad itu kalau ada yang mencari sanad itu atau sebelum itu biasanya itkon ya, kemungkinan. Tapi ada sebagian yang tidak memakai itkon, sudah memberikan sanad. Sehingga kadang saya agak kaget kalau seperti itu ya. Di Brumutkin tapi sudah ada pembagian program sanad itu. Ya. Ini sebenarnya kalau dari torekohnya para hufat dulu tentu butuh dilihat gitu loh, dilihat. Ya, dilihat. Memang terkadang ada yang diberi sanad kalau kondisinya kondisi tertentu itu. Di beberapa negeri itu mencari sanad mudah, nggak susah. Ya. Termasuk di negeri kita ini. Di negeri kita itu, di kalangan kita mencari sanad kok mudah gitu. Ya, saya punya punya teman tuh punya anak. Dan saya tahu itu, tahu ini udah program sanad, tahu program sanad, saya agak kaget terus agak kaget karena sanad semudah itu. Ya, karena sanad itu tahu saya ada irtikoknya, ada tahapan-tahapannya. Bahkan sebagian para masyayikh kita itu mensyaratkan dia sudah ngajar, dia mutkin gitu, tidak sekedar hafal. Ya. Tapi memang kalau mencari sanad yang paling agak berat memang kayak di Saudi itu agak susah. Nah, negeri-negeri lain itu agak mudah gitu. Ya. Apalagi di kalangan hizb atau hizbi itu obral itu, diobral gitu. Dikit-dikit sanad. Dan ingat sanad itu kedudukannya masih di bawah dari pemahaman ya. Kedudukannya di bawah pemahaman. Jadi kefahaman itu yang tinggi, yang paling tinggi. Kenapa? Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Orang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia akan difaqihkan agama. Sehingga ya, tidak setiap yang hafal itu mesti dia faqih ataupun mutafaqih. Ya. Nah, ya. Sehingga hafalan kalau dalam masalah hadis ya, itu hafalan Imam Bukhari itu lebih istilahnya sangat kuat ya. Dan beliau tidak memakai Imam Syafi'i dalam tobakohnya.
Tapi dalam bidang kefakihan itu keimaman Imam Syafi'i ini tidak ada yang memperdebatkan, ya. Tidak ada yang menyelisihinya tentang keimaman beliau dalam masalah fikih. Demikian pula ilmu yang meliputinya, usulnya. Bahkan beliau peletak dasar dari ilmu usul fikih itu sendiri. Nah, juga bagaimana Imam Syafi'i mengkisahkan, beliau mengatakan di dalam kisahnya, Ataitu Malik ibn Anas wa ana ibnun salasu asyarata sanatan wa kana ibnu amin li waliyal madinati faqala mali malalikan fa ataituhu li aqra alihi faqala atlubu man yaqra'u lak faqultu ana aqra. Itu luar biasa. Aku mendatangi Imam Malik ibni Anas sementara aku masih berumur 13 tahun. Dan saya ini punya saudara sepupu, ya, anak paman, ya, paman dari pihak bapak. Dia adalah seorang pembesar di kota Madinah. Maka beliau ini berbicara kepada Imam Malik tentang diriku, maksudnya minta izin kan untuk nanti belajar pada Imam Malik. Imam Malik itu seorang imam yang kalau dia orang berguru kepadanya itu syaratnya sangat ketat sekali. Kadang orang datang langsung kepada beliau minta izin itu sangat susah. Biasanya orang akan meminta perantara, termasuk Imam Syafi'i sendiri pun meminta perantara. Dikisahkan ya di dalam riwayat lain itu, Imam Malik sempat marah ya pada waktu saudara sepupunya Imam Syafi'i ini itu minta izin. Apakah belajar itu mesti dengan perantaraan orang-orang besar itu? Ini kan orang besar kan punya kedudukan gitu. Ya. Karena dari orang-orang yang belajar pada Imam Malik itu ada tahapan sampai bisa belajar langsung kepada Imam Malik. Ya. Sehingga kalau ada orang baru itu mesti langsung Imam Malik bertanya, siapa yang mengizinkan kamu duduk di sini? Ditegur ya. Bahkan tidak sedikit ada yang dipukul ya, oleh Imam Malik. Tatkala datang di majelis beliau tidak minta izin. Karena keimaman beliau memang luar biasa. Ya, mohon berikan. Ya, ini ibarat kalau orang sekolah gitu. Orang sekolah itu kan ada daftarnya gitu. Tahu-tahu duduk di situ gitu. Ya. Dan Imam Malik itu kan bisa dikatakan pakarnya para pakar kalau waktu itu. Beliau menulis kitab Al-Muwatta itu, kitabnya itu disaksikan oleh 70 ulama. Makanya dinamai Al-Muwatta. Muwatta itu kan yang disepakati, mutafakun alaih. Disepakati atasnya. Nah, waktu itu Imam Malik membuat karya kitab tersebut, disampaikan kitab itu di ulama bulan. Semuanya sepakat. Jadi kalau di pendadaran itu, skripsi itu kan pendadaran, paling berapa orang dosen yang dadar? Walaupun tingkatnya tingkat doktoral sekali, hanya beberapa aja, promotornya, kemudian dokter-dokter yang lain, paling 4 atau 5. Imam Malik ini dia kitabnya itu dipersaksikan 70 ulama, yang tentu kelasnya nggak usah ditanya gitu. Dari kelas imamahnya, keimamannya itu. Ya. Maka beliau mengatakan, aku mendatangi Imam Malik untuk aku membaca di hadapan beliau. Maka pada waktu itu Imam
Malik itu mengatakan, saya akan mencarikan orang yang membacakan untuk kamu. Karena masih kecil dia, nanti saya akan carikan aja. Maka beliau mengatakan, fakultu ana aqra, atau itu bisa jadi adalah perintah, ya. Carilah orang yang bisa membaca untukmu. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, fakultu ana aqra, ya, aku sendiri yang akan baca, wahai imam. Qala faqara'tu alaihi wa kana rubbama qala li syai'in qad mara a'addu hadisa kada wa u'idu hifdhan maka anahu a'jabahu thumma sa'altuhu an mas'alatin fa ajabani thumma ukhra faqala anta yajibu an takuna qadiyan. Ya. Ya, maka aku pun membaca di hadapan beliau rahimahullah ta'ala. Dan terkadang beliau ini berkata kepada sesuatu tentang perkara yang sudah berlalu. Kemudian aku a'addu hadisan. Ya. A'addu hadisu. Hadisa kada. Kemudian aku istilahnya mengkira-kira hadis itu seperti ini misalnya gitu. Kemudian aku ulangi hafalannya. Ya. Tatkala kemudian aku ulangi itu beliau takjub ya tentang hafalanku. Kemudian setelah itu aku bertanya tentang satu perkara, beliau menjawab. Kemudian yang lainnya sampai belajar terus-menerus sama Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan anta yajibu takuna qadiyan. Saat ini kamu wajib menjadi qadi. Wajib menjadi qadi. Ini berarti bahwa Imam Syafi'i dalam belajar itu beliau sampai pada tahapan di tazkiyah, ya, direkomendasi. Direkomendasi oleh seorang guru. Dan ini dari masa ke masa Islam itu disebarkan dengan seperti ini. Nabi SAW mengajar para sahabat. Itu tidak seluruh sahabat mengajar. Menjadi mu'alim, menjadi pengajar itu tidak semuanya. Tapi ada yang memang oleh Nabi direkomendasi kamu ngajar. Seperti Mu'ad bin Jabal, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu beliau-beliau ini memang ditunjuk oleh Nabi untuk mengajar. Dan penunjukannya itu melalui rekomendasi resmi gitu. Sehingga dulu Nabi mengutus Mu'ad, ya, rekomendasi dari Nabi sebagai seorang guru. Kemudian Nabi SAW mengutus Ali. Ali ini terkadang ditunjuk menjadi dua. Kadang beliau itu ditunjuk menjadi seorang mu'alim, seorang pengajar. Kadang beliau ini ditunjuk menjadi seorang panglima perang. Tidak Mu'ad, tidak Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dan Mu'ad itu belum pernah ditunjuk menjadi panglima perang. Tapi kalau Ali itu Masya Allah, ya, ditunjuk mu'alim pernah, panglima perang juga pernah. Memang beliau punya kedudukan dalam ilmu yang luar biasa, ya. Bukan berarti kalau kemudian orang tidak ditunjuk seorang guru seperti nggak boleh berdakwah, boleh. Tapi tentu levelnya beda. Orang yang misalnya satu contoh muridnya Syekh bin Bas itu banyak muridnya Syekh bin Bas. Bahkan dikisahkan kalau tidak salah ya, Syekh bin Bas itu mempunyai murid sekitar 300 sekian yang jadi ulama. 300 sekian ulama murid beliau itu. Tapi yang dipuji oleh beliau, ditazkiyah oleh beliau itu hanya beberapa saja. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan beliau menganjurkan kalau bertanya fikih, ya, ataupun bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena beliau ini seorang yang kuat dalam usul dan fikihnya. Usul fikih dan fikihnya. Dan itu dibuktikan, ya. Syekh bin Bas pada waktu beliau menyampaikan seperti itu karena beberapa kali diskusi gitu sama
Syekh Utsaimin itu munadharah, diskusi berdua dengan Syekh bin Baz. Dan akhirnya Syekh bin Baz itu meralat beberapa fatwanya. Fatwa yang sudah tersebar itu diralat oleh Syekh bin Baz karena diskusi dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Dan tidak cuma itu. Bahkan kalau kita membaca kitab Syarah Al-Qawaid wa Usulul Jami'ah, ini kan syarahnya Syekh Utsaimin kepada qawaid fikihnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya. Itu Masya Allah ya. Kadang ada satu perkataan dari gurunya, tidak banyak, 1-2 saja, yang kemudian beliau dengan penuh adab memberikan beberapa masukan. Andaikan beliau menggunakan ungkapan seperti ini saya akan lebih bagus, lebih pantas, lebih layak gitu. Itu tidak ada istilahnya, sebagaimana beberapa murid itu ada yang belajar sama saya kitab itu mereka mendapatkan bagaimana praktek dari seorang murid di dalam mensyarah kitab gurunya. Ya, itu menunjukkan memang beliau punya kelebihan dibandingkan murid-murid lainnya. Ya, sehingga wajar dan menjadi seorang imam. Naam. Ya. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah taala kuntu wa ana fil kutab asma'ul muallim al muallima yulakkinu sabbi fa ahfadu ma yaqul wa lam yakun indi umima tu'til muallima wa kuntu yatiman fa kana al muallimu yarda minni bi an ahlufahu idza qam wa laqad kanu yaktubuna wa qabla an yafrugal muallimu minal imla akunu hifdzu jami'a ma katabtu faqala li dzata yaumin ma yahilu li an akhuda minka. Itu Masya Allah. Wa qala falama khatamtul qur'ana dakhaltul masjida fakuntu ujalisul ulama'a wa kattaba wa kuntu asma'ul hadisa wal mas'alata fa ahfaduhu awil mas'alata fa ahfaduha, bukan ahfaduha ya. Ini kisah Imam Syafi'i itu seorang yang miskin, yatim. Sampai-sampai kalau beliau belajar kepada seorang guru itu tidak mampu membayar SPP. Ini kisah nggak mau membayar SPP. Karena ibunya itu nggak mampu untuk bayar. Tapi karena kuatnya hafalan beliau itu sampai gurunya mengatakan Guru saya mengatakan tidak halal bagiku untuk mengambil SPP darimu. Ya, makanya kadang orang yang punya kebaikan kadang dikasih beasiswa gitu. Kasih biasa. Makanya kalau orang dikasih beasiswa ya sungguh-sungguh gitu. Seperti itu. Mesti dia sungguh-sungguh. Ya, tidak akan main-main. Al-Imam Syafi'i berkata, kuntu wa ana fil kutab. Ya. Saya ini biasa di istilahnya fil kutab. Di kutab-kutab itu semacam SD gitu. Aku itu mendengar pengajar itu mentalkin anak-anak. Maka aku mendengar dia mentalkin itu pun aku sudah hafal, aku bisa menghafalnya. Fa'afadu mayakul, aku hafalkan apa yang dia ucapkan. Ya. Dan ibuku itu tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada pengajar. Ya, untuk bayar SPP gitu, enggak mampu gitu. Ya. Karena aku ini yatim. Jadi tidak punya bapak. Maka tatkala satu pengajar itu ridho kepadaku untuk aku kadang menggantikannya ketika dia ini koma ya, menunaikan tugasnya. Walaqad kanu yaktubun terkah. Ya, dan mereka ini murid-muridnya kan mencatat, sebenarnya mencatat. Ya. Dan sebelum guru itu selesai mengimla ya. Karena biasanya nanti dicatat, kemudian diimlakan, kemudian mereka menghafal nanti setoran gitu. Kan seperti itu. Didikte kemudian mereka store. Nah, kadang gurunya itu kan pergi, nanti Imam Syafi'i itu jaga di situ. Jadi penjaga. Ya.
Maka suatu yang sangat menakjubkan, sebelum guru itu selesai dari mengimlak, aku sudah menghafal seluruh yang aku catat. Aku juga waktu itu ikut mencatat. Ya. Maka kemudian beliau ini berkata kepadaku pada suatu hari, tidak halal bagiku untuk aku mengambil sesuatu darimu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah SPP dan semisalnya lah ya. Tidak. Kenapa dilakukan? Karena asal ilmu itu yubna ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat merahmati, menyayangi. Dan ilmu itu karunia dari Allah Ta'ala yang berlaku untuk seluruh manusia. Ya, makanya memperjualbelikan ilmu itu pada satu konteks itu ada celaan. Pada satu konteks ini, tidak secara mutlak. Misalnya kalau buku kita jual, buku kita jual itu bukan ilmu yang dijual, tapi jasa pencatatan ilmu. Jasa pencatatan ilmu. Makanya karena jasanya inilah apa? Dijual. Sehingga tatkala dijual itu biasanya ada apa? Buku ini dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh orang mengambil hak, kan gitu. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang kata-kata yang seperti ini. Bahwa kalau orang tanpa izin dia memfotokopi diperjualbelikan, itu tidak boleh. Karena itu termasuk bisnis. Tapi kalau misalnya dia itu tidak mengambil untung, dia memfotokopi dalam rangka untuk bisa dipelajari, maka diterangkan oleh para ulama ini tidak termasuk dalam larangan. Ya, misalnya satu contoh, ada seorang yang dia memfotokopi kitab yang banyak untuk santri itu. Santri. Kalau itu ada tulisan dilindungi undang-undang tadi, hak miliknya itu, hak ciptanya dilindungi oleh undang-undang. Itu misalnya dia fotokopinya 100.000 satu kitab. Kemudian bensinnya dia dari ngurusi bensin itu 10.000, maka dia nyampaikan kepada 10.000, misalnya bukunya 10 kitab, muridnya 10, berarti 11.000. Tidak boleh lebih. Kalau kurang malah bagus. Nah, dia sodakoh lebihnya. Itu seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala. Makanya sebagian ulama itu dia waktu menulis kitab itu pihak percetakan juga diikut untuk bersodakoh sebagaimana penulis kitabnya. Ini kadang digratiskan. Itu banyak di beberapa tempat ya yang berlaku seperti itu. Nah, ilmu itu dibangun di atas rahmat. Nah, kalau manusia ini manakala dia cerdas, pinter, kemudian nanti bermanfaat di tengah umat, permudahlah untuk belajar. Jangan dipersulit dengan apa? SPP dan yang lain sebagainya. Makanya kalau ada yang pinter mesti ada beasiswa bagi yang pinter. Ini ilmu agama berlaku demikian pula ilmu. Karena memang ilmu agama ataupun ilmu selain agama itu sifatnya memberikan maslahah kepada manusia. Ya, saya pernah diskusi ya dengan seorang dokter, demikian pula seorang profesor ya. Saya tanya tentang masalah bagaimana tentang ilmu di dunia kampus itu apa ada kan ilmu itu ada sifatnya sosial, makanya tidak masuk di dalam menuntut ilmu itu yang sifatnya kalau profit oriented itu enggak ke situ gitu, profit oriented. Tapi ilmu itu sifatnya lebih ke sosial, ya, lebih ke sosial. Wallahu ta'ala. Ya. Mereka misalnya kayak orang dia doktor atau kemudian dia profesor, itu dia mesti punya karya sosial, punya karya yang bisa bermanfaat atau bentuknya sebuah pengabdian
dengan karya-karya, dalam bentuk karya-karya yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Naam. Itu ilmu, bukan ilmu agama. Itu saja sifatnya seperti itu. Apalagi ilmu agama. Ya, ilmu agama. Walaupun di dalam pembahasan yang sudah berlalu bahwa boleh untuk di dalam mempelajari itu masuk pada bab ujroh, penggajian itu boleh. Kemudian ini Al-Imam Syafi'i ya. Qala Muhammad ibnul Amr ibnil Ala al-Jurjani sami itu Abu Bakrin ini Abi Syaibah. Ini sama ya, Abu Bakar tapi bukan sahabat, Ibni Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. Wa ana ma'ahu fi jabanati kindatin. Faqultu lahu ya Abu Bakrin sami'ta min surek wa anta ibnu kam? Ya, berkata Muhammad bin Umar bin Al-Ala Al-Jurjani, aku telah mendengar Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Saya bersama dia itu di makam kuburan yang agak tinggi, jadi kayak bukit. Saya waktu itu bersama dengan beliau itu di makam yang agak tinggi. Maka aku berkata kepadanya, Muhammad bin Umar berkata kepadanya, wahai Abu Bakar, kamu mendengar dari surek, kira-kira umur kamu waktu itu berapa? Kamu tuh anak umur berapa tahun? Dia ingin ya. Maka beliau mengatakan anak ibnu arba'a syarata sanatan. Saya masih 14 tahun waktu itu. 14. Wa ana yauma idin afadulil hadisi minil yaum. Ya. Ya. Jadi siapa Abu Bakar itu di hadapan siapa surek waktu belajar, jadi itu saya umur 14 tahun dan saya ketika itu ya hafalanku lebih kuat dibandingkan saat ini, di hari ini. Itu ada isyarat bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah itu menceritakan dulu hafalanku di waktu kecil kuat, kalau sekarang enggak gitu loh, karena sudah tua. Ini ada anjuran ataupun ada nasihat kepada Muhammad bin Umar, karena Muhammad bin Umar masih kecil, untuk apa? Menghafal di waktu kecil. Jangan sampai nanti saya sudah dewasa seperti ini. Sehingga waktu kecil itu waktu menghafal. Waktu menghafal. Ya. Sampai nanti akalnya sempurna. Itu mudah untuk kemudian dia memahami. Ya, memahami karena sudah hafal. Ya. Imam Bukhari itu sering kalau di saat Masya Allah Imam Bukhari itu kalau pas ngaji itu nggak mencatat ya, mendengar. Kadang sampai ahli hadis, orang-orang di majelis sampai tanya, kenapa kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi pada waktu Imam Bukhari itu karena didesak-desak, akhirnya Imam Bukhari apa? Ya sudah, karena kamu mendesak aku terus, saya akan bacakan hadis. Bahkan beliau mengatakan, coba a'rid alaya, sekarang tunjukkan catatan-catatan kamu. Maka para ahli hadis di situ itu menunjukkan catatan, membacakan di hadapan Imam Bukhari. Itu semua dikritik oleh Imam Bukhari. Ini hafalannya yang benar begini, ini catat. Padahal itu yang lain mencatat, beliau menghafal. Itu diterangkan sampai beliau mengkoreksi itu tidak cuma 1-2 hadis, tapi ribuan hadis. Itu Imam Bukhari. Bahkan guru Imam Bukhari sendiri itu kalau waktu belajar ya, waktu beliau ini belajar kepada gurunya, itu sampai gurunya itu ketakutan, hatta yakhruja, anna khaif hatta yakhruja. Saya ini takut kalau anak ini masuk rumahku belajar sampai dia keluar. Kenapa? Karena sering gurunya itu menyampaikan, Imam Bukhari kemudian memberi kritikan nih, demikian nih, demikian gitu. Jadi ya benar-benar teror mental gitu. Makanya kalau seorang guru punya murid pinter itu teror mental.
Teror mental betul itu. Ya. Kalau tidak persiapan ya kelenger tenan ya. Ya. Makanya kadang kalau seorang punya guru pinter, punya murid pinter, wah ini mesti jadi ulama besar. Contohnya siapa? Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori itu punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Zakaria Al-Ansori. Dan beliau punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau itu kalau belajar sama ulama gede, itu juga harus persiapannya nggak main-main. Ngajar muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu juga harus persiapan dengan nggak main-main. Ya, berarti gencet dari atas maupun dari bawah. Gitu. Ya, sehingga kok keulamaannya daripada Zakaria Al-Ansori sampai dikatakan Syekhul Islam. Jadi dikatakan Syekhul Islam Madzhab Syafi'i. Ya karena memang seperti itu. Dan Ibnu Hajar sendiri juga kalau kita lihat ya, beliau juga seperti itu. Beliau punya guru Al-Haythami, punya murid Zakaria Al-Ansori. Jadi tradisi itu. Tradisi seperti itu. Ya. Makanya ya kalau apa istilahnya kita belajar seperti itu, misalnya punya guru pinter, punya murid juga pinter, itu keberuntungan ya, beruntungan. Ada satu pelajaran, kalau pelajaran-pelajaran yang pertengahan atau yang dasar itu biasanya saya murojaahnya sedikit, ini satu kisah ya. Tapi kalau pelajaran-pelajaran lanjutan itu kayak Qatrun Nada itu saya nggak berani main-main itu. Paling saya hanya belajar itu, paling baca itu hanya 1-2 paragraf saja. Ya karena saya yakin, karena apa ya? Karena saya pernah melihat itu ya seperti itu. Ada sesuatu yang tidak saya ketahui, tapi diketahui murid saya, kan jadi repot itu. Nah, ada sesuatu perkara yang saya tidak ketahui atau belum saya ketahui, murid saya udah tahu, itu kan repot itu. Nah, repot. Ini kalau tanpa persiapan ya bunuh diri betul itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi seperti itu tradisi belajar itu ya kalau kita lihat ya. Makanya kenapa misalnya di sini kan saya lebih menekankan syaratnya hafal Quran. Walaupun nanti yang belajar belum tentu hafal Quran. Tapi keberkahan orang punya ilmu itu besar gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti itu mendekati ya, atau bisa jadi ada yang lebih tinggi daripada guru-gurunya, ustadzah-ustadzahnya, kan seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Wallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Abi Hatim Al-Waraq. Qultu lil Bukhari, kaifa kana bad'u amrik? Berkata Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Waraq, aku berkata kepada Imam Bukhari, bagaimanakah awal perkara kamu itu dulu, bagaimana kok bisa sepinter ini gitu loh. Ya, kok bisa sepinter ini? Maka beliau kemudian mengatakan, qala ulhim tu hifdzul hadisi fil maktab wali asharosinin. Awalnya itu beliau cerita, diilhamkan kepadaku dalam hati itu untuk menghafal hadis di sekolahan. Maktab itu tempat belajar, tempat menulis, maksudnya tempat belajar. Di saat umur 10 tahun. Masya Allah ini. Beliau mengkisahkan. Ini makanya penting kalau ada seorang anak kalbit itu punya keinginan seperti itu. Ya, ini kan anak itu kadang kalau belum balik itu kan belum bisa mikir manfaatnya apa, tapi sudah diberi keinginan untuk menghafal. Makanya beliau mengatakan ulhim tu, aku diilhamkan oleh Allah. Jadi itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau melihat seperti itu, bentuknya kadang bisa menghafal, kadang ibadah gitu. Anak kecil mengatakan, misalnya sama uminya, saya pengen sholat apa, sholat wajib nggak usah ditanya gitu. Sholat sunat, pengen puasa, itu tidaklah cerdas orang tua. Ini mesti punya sesuatu. Ini
anak yang di situ ada taufik yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik. Ya. Itu biasanya semangatnya bersamaan dengan itu Allah taala memberikan semangat yang beda dengan yang lainnya. Yang lain mungkin senang main, ya, dia tidak mau. Seperti Syekhul Islam waktu kecil itu, diajak tamasa gitu, diajak main-main, tidak mau. Dia pengennya di rumah menghafal kitab. Orang-orang yang tamasa pulang, dia katakan, saya sudah hafal kitab ini. Sehari antum bayangkan. Sehari antum bayangkan. Ya. Nah ini orang tua, dia mesti melihat hal seperti itu. Ya. Dan untuk bisa melihat seperti itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau pernah ditanya seorang wanita. Seorang wanita. Wanita ini biasa dia mencuci baju di waktu malam. Tidak tahu siang hari bagaimana, tapi waktu itu nyuci baju itu sering malam hari. Dan kalau nyuci baju itu nyari waktu tatkala ada bulan, cahaya bulan. Nyuci baju itu. Sampai suatu saat rombongan penguasa itu lewat dan bulan itu tidak menampakkan gitu, hanya kecil gitu. Nah, itu kan rombongan penguasa lewat itu kan bawa obor kalau malam-malam. Bawa obor malam. Wanita ini dia mencuci baju itu di bawah obor para penguasa. Obornya polisi lah zaman sekarang, polisi, pengawal. Setelah dia mencuci itu dia ragu. Ini halal enggak ya saya nyuci memakai penerangan lampu penguasa. Ditanyakan hal demikian kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai takjub melihat wanita ini. Ya, karena ini babnya bab zuhud itu. Bab zuhud. Bukan pura-pura zuhud, tapi bab zuhud. Ya. Maka Imam Ahmad bin Hambal kemudian berdiskusi dengan keluarganya. Dia menyebutkan pujian kepada wanita ini, dan dengan ketelitian Imam Ahmad bin Hambal, beliau melamar anak ini untuk putranya. Hanya karena melihat seperti itu. Mungkin kalau kita biasa wae gitu. Kalau kita tidak teliti, karena kita tidak punya ketelitian ilmu. Kalau beliau misalnya Imam Ahmad kita tanya kenapa, itu mesti beliau bisa menjelaskan panjang kali lebar. Yang mungkin sarohnya, penjelasannya, mungkin bermajelis-majelis. Baru kita paham. 1-2 kali majelis. Karena itu dibutuhkan kedalaman ilmu. Butuh kedalaman ilmu. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Maka kalau anak, misalnya orang tua dia melihat anak, itu dia mesti cerdas. Orang tua melihat anak apa gitu, pas muncul apa gitu. Apalagi kalau munculnya itu tanpa didahului dinasihati orang tua. Tanpa didahului nasihat dari seorang guru. Sudah muncul keinginan bagus. Ini ada. Makanya kalau kita lihat Imam Syafi'i itu sebelum belajar kepada Imam Malik, itu sebelum Imam Malik mengatakan hafalkan kitab Al-Muwatta, beliau sudah hafal dulu. Walaupun kemudian baca di hadapan Imam Malik dikoreksi lagi. Makanya ada tahqiq gitu. Ada perlu untuk diteliti benar enggak bacaannya. Ya. Makanya kalau orang hafal Quran misalnya belajar mau belajar itu ditanya itqonnya dulu mesti. Kemudian diteliti dulu baru kemudian nanti diberi dites dulu. Kalau enggak ya gimana gitu. Buktinya mana gitu. Wallahu taala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan au aqalla atau kurang daripada itu. Wa kharastu minal kutab ba'dal asari maksudnya 10 tahun. Faja'altu akhtalifu ila dakhili wa ghairihi. Imam Bukhari mengatakan aku keluar dari kutab dari SD, semacam SD, itu setelah umur 10 tahun. Setelah umur 10. Kemudian aku jadikan setelah itu aku bolak-balik menemui guruku Ad-Dakhili. Ad-Dakhili ini seorang imam besar di masanya dan yang lainnya. Jadi Imam Bukhari umur 10 tahun punya keinginan menghafal hadis,
setelah lulus dari SD, dari Kutab, kemudian beliau menemui guru, seorang guru, Ad-Dakhili. Beliau belajar kepada Ad-Dakhili, belajar kepada yang lainnya. Ya. Kemudian ada satu kisah yang tadi telah disinggung ya, bagaimana seorang guru itu bisa takut kepada Imam Bukhari. Ya. Qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Abi Hatim qala. Qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Abi Hatim qala li ba'du ashabi kuntu inda Muhammad ibni Salam fadakhala alaihi Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari falamma kharaja qala Muhammad ibnu Salam kullama dakhala alayya hadza sobi tahayyartu wa albasa alayya amrul hadis wa ghairu wala azalu khaifan malam yakhruj. Berkata Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim, berkata kepadaku sebagian dari sahabatku. Ya. Artinya di sini berkata kepadaku sebagian sahabatku. Sahabatku maksudnya sahabat siapa? Abu Ja'far ya. Aku di sisi Muhammad bin Salam. Artinya di sini adalah sahabatnya Abu Ja'far itu mengisahkan saya berada di sisi Muhammad bin Salam. Ini seorang ulama besar. Maka masuk menemui Muhammad bin Salam itu Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari. Tatkala keluar dari belajar, Muhammad bin Salam mengatakan, tiap kali ya anak ini nemui aku, membikin aku bimbang. Maksudnya bimbang terhadap ilmunya gitu. Hadisnya itu bener pora gitu loh. Tahayyar tuh. Dan perkara ilmu hadis dan selainnya menjadi tertutupi olehku. Karena cerdasnya, hafalannya kuatnya. Kadang hafalan, kemudian Muhammad bin Salam itu menceritakan yang kemarin ternyata dikoreksi oleh muridnya. Karena muridnya lebih kokoh hafalannya. Ya. Dan terus-menerus aku itu sampai takut. Ya. Ya. Selagi dia itu malam yakhlud, selama dia itu belum keluar dari rumahku, aku takut. Jadi ketakutannya itu sampai gimana ya? Orang ngadepi muridnya pinternya luar biasa gitu. Itu kan kadang ya kalau guru-guru yang tidak punya ilmu ya kadang kamu harus manut gurumu, manut kiai saja pokoknya gitu. Tidak seperti itu. Ilmu itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, wallahu ta'ala. Artinya ini menunjukkan kedudukan. Kedudukan. Nah, yang lainnya juga kalau disebutkan qala Hasid ibnu Ismail wa akhar kana Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila sama. Wahwa gulamun fala yaktub. Beliau nggak nyatat ata ala dzalika. Ya. Ayaman fakuna nakulahu. Innaka takhtalifu ma'ana wala taktub. Fama mana'aka fi ma tasna. Jadi ini ada satu kisah Hasid bin Ismail dan yang lainnya. Itu dia berkata, Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari itu biasa bolak-balik bersama kami. Itu untuk mendengar hadis kepada seorang guru. Beliau waktu itu Imam Bukhari itu masih gulam, masih umur sekitar yang menjelang balik atau setelahnya. Beliau itu kalau belajar nggak pernah nyatat, fala yaktub, nggak nyatat gitu. Ya, sampai kepada yang demikian itu beberapa hari terjadi. Maka kemudian kami menanyakan kepadanya, kok itu bolak-balik bersama kita, bersama kami mencari apa istilahnya belajar, tapi kamu nggak pernah nyatat itu, nggak pernah nyatat. Apa yang menghalangi kamu pada perkara apa yang kamu lakukan, pada perkara yang kamu akan lakukan? Maksudnya mencatat. Apa yang menghalangi kamu nggak mencatat gitu? Ya, maka beliau berkata faqala lana ba'da sisati asara yauman. Ini kan ditanyakan terus sama Imam Bukhari. Akhirnya setelah
berapa 16 hari. Jadi beliau waktu ditanya itu nggak langsung jawab itu. Kenapa seperti ditanya cuma meneng wae gitu loh ya, diam aja. Setelah 16 hari, innakuma qad aksartuma alayya. Ya, wa alhahtuma fa ridha alayya ma katabtuma. Sungguhnya kalian berdua itu benar-benar kalian berdua itu banyak menuntut aku, takon niku wae terus ngono lho. Kamu berdua itu tanya terus gitu. Ya. Juga kalian terus-menerus kalian berdua mendesak aku. Kenapa aku enggak mencatat? Ya gitu. Sekarang gini fa'ridho ala ya, sekarang gini dan catatan kamu coba tampilkan di hadapanku. Apa yang sudah kamu catat? Coba tampilkan. Ya. Fa'akhrajna ilaihi makana indana, maka kami pun mengeluarkan catatan yang ada pada kami. Fazada ala ya khamsata asyara alfa hadits. Ya. Kemudian di situ kira-kira ada lebih sekitar 15.000 hadis ya. 15.000 hadis. Faqara'aha kullaha ala dhuhri qalbin. Maka Imam Bukhari setelah melihat, kemudian beliau membaca dari seluruh catatannya itu, dari punggung hatinya, dari hafalannya, tanpa melihat kitab itu. Ya, hatta ja'alna nuhkimu kutubana min hifdi. Sehingga waktu itu sudah dihamparkan pada Imam Bukhari sebenarnya kayak apa toh? Itu Imam Bukhari membaca, kemudian mereka berdua itu nyemak bacaannya Imam Bukhari. Itu justru yang terjadi apa? Kami itu bisa meneliti, bisa membenarkan catatan kami itu dari hafalan Imam Bukhari. Yang jumlahnya hadis berapa? Lebih daripada 15.000 hadis. Itu nggak pernah nyatet itu. Imam Bukhari nggak nyatet itu. Tapi jangan ditiru nih ya. Ini kelasnya Imam Bukhari itu. Nah, ulama-ulama ahli hadis itu kadang ada yang khariqul ada seperti ini. Imam Daruqutni juga, Imam Daruqutni kalau pas pelajaran hadis tidur. Imam Daruqutni itu enggak tahu memang bentuknya itu kalau pas taklim itu kayak gerib-gerib atau gimana, enggak tahu. Yang jelas dikenal kalau pas duduk dalam majelis ilmu tidur. Imam Daruqutni itu ngantuk-ngantuk, kadang sambil nunggu, kadang sambil gerib-gerib matanya. Tapi giliran ditanya, itu beliau yang paling bisa jawab. Paling hafal hadis yang disampaikan. Itu Imam Daruqutni. Ya imam itu kelasnya seperti itu. Ya. Hafalan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dia biasa menghafal, itu akan diberikan kekuatan. Makanya apa ya? Di sini kan nanti tahfidz ya. Tahfidz. Itu sebenarnya bukan sebuah target. Mesti hafal Quran gitu, Pak. Tapi sebenarnya ini kita ingin pencapaian seperti itu, tidak cuma itu target puncaknya itu, tapi lebih daripada itu, ya, bisa menghafal misalnya kayak 40 hadis, kemudian nanti menghafal kitab-kitab selanjutnya gitu, ya. Saya tuh dulu punya murid itu ya, menghafal Quran cepat, menghafal kitab Alfiyah itu juga cepat gitu, cuma sayang. Beliau saat ini sibuk dagang terus ya. Nggak pernah ngajar, jarang, ya sedikit mengajar. Ya karena di sekitarnya nggak ada apa istilahnya kalau dilihat tuh. Sekarang kalau hafal seperti itu apa kelebihannya? Biasanya kan kayak gitu. Nah ini kadang memang karena masa kita itu tidak seperti masa di zaman para ulama dahulu. Masa di zaman para ulama dulu itu seperti itu nilainya besar. Sekarang itu orang enggak. Sekarang itu kalau pulang kerja bawa mobil itu baru wah ini ya berhasil gitu. Kan seperti itu. Nah, tapi ingatlah bahwa orang menghafal ilmu itu dia akan dapat kebahagiaan. Ya. Dia menghafal hadis itu didoakan oleh Nabi wajahnya berseri-seri. Artinya kalau menghafal Al-Quran itu tentu nilainya lebih daripada itu. Bahkan
pada waktu turun ayat ya ma'syarul jin, apa pada ayat kul uhiya ilayya annahustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amana bih. Itu pada waktu turun surat Al-Jin itu ceritanya kan demikian. Nabi alaihi salatu wassalam itu sudah ditinggal mati oleh ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian safiknya yang lain yaitu pamannya Abu Thalib juga meninggal, sudah mati. Maka Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar merasa berat di dalam menanggung dakwah. Maka beliau berharap menemui saudara-saudaranya sepersusuan di Taif. Ibunya persusuan. Ya, saudara-saudaranya kan ada di sana. Dengan harapan mereka menerima. Karena Nabi pada waktu disusukan itu keberkahan bagi penduduk Taif. Keberkahan bagi penduduk Taif. Ya, Allah memberikan keberkahan yang banyak pada mereka. Ya. Sehingga Nabi datang ke sana berdakwah. Tapi ternyata ditolak. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian keluar dari sana itu ya, dalam keadaan mereka mengumpulkan tidak sekedar mereka yang melempari batu Nabi, tetapi mereka mengumpulkan anak-anak kecil juga mengumpulkan orang-orang yang sufaha, yang safih, bahasa kita tolol, bodoh, kurang akal. Kemudian diprovokasi untuk melempari Nabi dengan batu. Melempari Nabi. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam tiba di suatu tempat. Pulang dari Taif itu bisa selamat dari kejaran mereka. Itu diterangkan mereka sampai capek melempari Nabi itu diterangkan sebagian mu'arikh itu jaraknya 6 sampai 7 kilo. 6-7 kilometer itu dilempari terus itu. Waliyatubillah. Kemudian Nabi di perjalanan mau pulang ke Mekah, beliau kan sempat sholat subuh, sholat fajar. Nah, disitulah datang sekelompok jin yang mendengar Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran di dalam sholat fajar. Dan itu diturunkan ayat itu sebagai kabar gembira untuk Nabi setelah Nabi itu ditolak oleh manusia. Kalau manusia nolak, ini jin mau nombok gitu. Jin mau menerima. Itu sebagai sebuah hiburan. Tasliyah. Itu diterangkan oleh para ahli tafsir. Turunnya adalah setelah peristiwa itu. Sehingga Nabi diperintahkan qul uhiya ilayya annahustama'a nafaru minal jinni. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya ya, ada satu kelompok dari jin itu mendengarkan ya, bacaan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian mereka ini faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Ya, yahdi ila rusdi fa amanna bih. Bacaan Al-Quran di situ itu isinya memberikan petunjuk kepada rusd. Rusd itu bimbingan. Maka kami pun beriman dengannya. Jadi ini hiburan ya. Kalau orang misalnya dakwah ditolak, jin bisa nerima gitu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi perkara menakjubkan di situ ya, Allah memberikan petunjuk kepada sebagian makhluknya itu dengan mendengar bacaan Al-Quran. Artinya mendengar bacaan Al-Quran, dia tidak taklim Quran, tapi mendengar bacaan Al-Quran. Ini ada isyarat yang kuat bahwa ahlul Quran itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang lain mungkin sibuk dengan untuk memberikan petunjuk itu dengan ngajar, dengan ini. Dia dengan bacaan Al-Quran. Makanya tasmi' Quran itu amalan yang nilainya tinggi. Tasmi' Quran itu. Nah, kenapa kok? Misalnya ada pertemuan kalian itu ada tasmi' itu. Kenapa? Ya karena ini. Artinya orang yang mendengar itu dia akan mendapatkan petunjuk. Dan jangan ditanya orang yang membaca. Karena Nabi yang membaca, yang lain dengar. Padahal Nabi membaca itu untuk sholat. Bukan untuk berdakwah. Mengajak orang lain untuk... Tidak. Makanya dalam bacaan, dalam
ilmu tentang bacaan Quran itu ada mustami, ada qori, ada sami. Kalau mustami itu orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran berhajat. Tapi kalau qori itu yang membaca. Kalau sami dia itu lewat, tidak berhajat membaca. Ini tidak masuk dalam hukum seperti qori dan mustami. Qori mustami itu dapat pahala besar. Sehingga manakala qori'nya dia membaca surat sajadah dia sujud, maka mustami'nya juga sujud. Tapi kalau qori'nya enggak sujud karena hukumnya sunat, maka mustami dia enggak sujud. Tapi kalau sami itu enggak ada. Sami dia orang misalnya lewat dengar ada orang baca Quran gitu. Cuma sampai seperti itu. Ini apa? Makanya dikatakan ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya keluarga itu tidak sekedar mujawarah. Mujawarah itu bertetangga. Tapi yang ahli dinisbatkan sampai ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya ini amalan yang tinggi, amalan yang sangat agung ya. Sehingga nanti rangkaian itu yang sudah sering kita sampaikan atau kadang sudah pernah beberapa kali saya sampaikan untuk nanti itu ada majelis tasmi itu. Ya. Walaupun atau murojaah, ada yang sudah hafal kemudian di murojaah hafalannya. Ya. Wallahu ta'ala, ini saja yang bisa disampaikan karena sudah melampaui waktunya. Kalau ada salah kekurangan di saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar semata-mata kuasa rahmat Allah taala diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kita kembali kepada pembawa acara. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Ingkar Subhantoro atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya tanya jawab, kami persilahkan bagi peserta kamsa yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun melalui tulisan, bisa dikirimkan di grup ataupun ke panitia. Tafadhalan jika ada. Semoga dari yang peserta offline maupun yang online. Yang offline ada? Ya. Coba diulangi sekali lagi ya saya. Tadi orang tuanya gimana? Oh, titik futur. Ya, kalau seperti itu kan sebenarnya terbalik ya. Karena yang mengarahkan, orang tua yang mengarahkan itu harusnya yang lebih semangat, lebih dari sisi tamamnya akal ya. Kesempurnaan akal orang tua itu kan lebih. Maka yang perlu untuk disadari ya, salah satu yang menjadikan orang itu terjaga dari hal kejelekan itu adalah ilmu. Ilmu itu bisa menjaga di saat futur pandangan kebaikan terhadap kebaikan. Demikian pula yang menyertainya semangat kepada kebaikan dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi kalau dia menyadari seperti itu justru sebagai yang pertama adalah sebagai cambuk bagi orang tuanya. Ya. Mengingatkan
dari keterpurukannya ataupun kefuturannya untuk segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak dia punya keinginan seperti itu tuh sementara akalnya belum sempurna. Ini tentu ada sesuatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Dan ini bahkan bisa terjadi pada orang kafir ya. Orang kafir. Ya, orang kafir itu kadang ada anaknya itu yang punya keinginan baik, keinginan masuk Islam. Ada orang tuanya tidak pernah. Sampai suatu saat dia masuk Islam, keluarganya juga ikut masuk Islam. Tentunya dengan proses yang panjang. Jadi kalau seperti itu ya, apalagi di sini masih ada ketersadaran kalau futur, maka dia bisa. Yang demikian itu kemudian untuk lebih semangat mengarahkan anaknya atau bahkan dirinya untuk kemudian dia mencari berbagai macam aktivitas yang bisa mengembalikan dari keterpurukannya. Paling enaknya untuk mengembalikan dari keterpurukan itu ada dua. Yang pertama itu hadir di majelis ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah berteman dengan orang-orang soleh. Teman dengan orang-orang yang baik di majelis ilmu ya. Itu akan membawa kebaikan yang banyak. Dan itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Mereka berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti tidak bergaul dengan yang lainnya, bukan. Tapi bergaul tetapi dengan batasan-batasan syariat. Tidak kemudian larut di dalam bagaimana kebajikan manusia ada di situ. Ya. Sehingga di dalam kondisi yang demikian itu dia bisa kembali sebagaimana semula. Tapi tadi ya, bahwa ilmu itu yang sebagai awal kebaikan itu yang mesti dicari. Itu kalau orangnya terpuruk tapi masih ada ketersadaran. Tapi kalau terpuruk dalam keadaan ketidaksadaran, nah, ini susah untuk kemudian dia akan mengurusi anaknya. Terpuruk tapi dia sadar itu ada kebaikan yang bisa diraih. Tapi kalau kedua, terpuruk tapi nggak sadar, kemudian melihat anaknya seperti itu, ya tidak mungkin dia akan mengurusi anaknya. Bahkan mungkin tidak akan memandang itu hal yang penting. Nah, yang seperti itu perlu untuk yang melihat keterpurukan tersebut bersama dengan anaknya untuk melihat, untuk kemudian memperhatikannya. Kalau anak itu masih belajar di sekolah, maka guru ini yang perannya penting. Ya, guru itu perannya penting. Ya. Dan bisa nanti sekolah memberikan kebijakan taklim wali santri kan gitu. Atau memberikan kebijakan ini mungkin dipanggil wali santrinya, ini anak ibu, anak bapak seperti ini mohon diperhatikan. Banyak jalannya. Itu bagi yang melihat. Bagi yang tidak melihat ya tentu ini beda lagi masalahnya. Ya. Artinya bisa keadaan yang pertama, bisa keadaan yang kedua. Ya, kalau kemudian dia bermuamalah dengan orang-orang yang bisa memperhatikan agamanya, itulah pentingnya teman baik. Teman baik itu kalau lihat temannya jatuh, itu mesti ingin menasihati supaya kembali. Apalagi diingatkan begitu, putri ibu ya, itu seperti ini, putra ibu seperti ini. Eman-eman bahasa Jawa ini. Eman-eman, dia cerdas seperti ini. Ya. Itu beruntungnya punya teman baik. Ya. Makanya kadang saya kemarin sempat ditanya sama beberapa murid itu ya. Ini keindahannya kita itu bergaul dengan orang-orang baik ya. Itu pada waktu saya sempat sholat kemarin jatuh berapa kali. Ya. Kan kalau dokter mengatakan opname gitu. Ya. Akhirnya waktu saya masih bisa sholat tapi rukuknya alhamdulillah sudah bisa, sujudnya masih belum bisa. Tapi kalau naik kendaraan itu bisa. Ya, naik kendaraan itu alhamdulillah bisa, enggak muter gitu, bumi muter enggak gitu. Ya. Itu sempat beberapa WA saya, enggak libur antum kan sakit gitu. Ya. Enggak, insya Allah enggak apa, ini saya sudah alhamdulillah sehat.
Waktu mereka bertanya kenapa pengen seperti, ya saya pengen bertemu dengan kalian itu kenikmatan, ya kenikmatan. Bertemu dengan orang-orang di majelis ilmu itu tidak ada yang lebih indah daripada itu. Nah, walaupun jumlahnya sedikit, jumlahnya kadang 2, kadang 3, ada yang 10, ada yang 15. Ini kenikmatan, kenikmatan bertemu dengan orang, ya. Sehingga dulu kalau apa istilahnya, dulu itu kalau para sahabat itu ketemu udah lama pisah, ketemu lagi itu, masya Allah mereka akan saling tanasuh, saling menasihati. Sehingga disebutkan di dalam sebagian riwayat, seperti di dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, itu ada sebagian sahabat itu kalau ketemu dengan yang lainnya sebelum pisah baca surat Al-Asr, dan masing-masing udah tahu tafsirnya, nggak usah ditanya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu dibaca untuk mengingatkan mereka berdua bahwa kita itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Saling menasihati, saling mewasiati di dalam kebenaran, saling mewasiati di dalam al-haq. Nah, ini indahnya. Bukan berarti tidak boleh bergaul dengan yang lain, boleh, bahkan itu dianjurkan, bahkan wajib. Misalnya bergaul dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga, walaupun tetangganya kafir. Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Ya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang lain. Masih ada pertanyaan? Peserta offline? Atau dari yang peserta online jika ada, tafadhol. Baik, sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi hari ini. Dan kami beritahukan juga kepada peserta kami sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kajian pagi ini dilaksanakan secara langsung di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah, yang insya Allah ini akan menjadi program terbaru kami dari Rumah Belajar Islam Syiar Sunnah di bawah naungan Yayasan Bukhari Muslim Kulon Progo. Insya Allah dalam waktu dekat atau dalam bulan ini akan di launching beberapa program baru dari Rumah Tahfidz ini, tentunya kaitannya dengan bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan kami mohon doa dan dukungan dari peserta kami sekalian. Semoga kegiatan kami bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.